Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman sahabat survei. Jumpa lagi Tepang di kanal survei dan pemetaan. Untuk kali ini teman-teman kita masih akan melanjutkan belajar ArcGIS ya. Cara memasukkan data atribut peta bidang baik itu secara manual maupun secara otomatis melalui data Excel, join to ArcGIS atau ArcMap ya. Oke teman-teman, kita langsung saja. Selamat mengikuti. Nah, baik teman-teman, cara memasukkan data atribut peta bidang. Di sini saya sudah ada dua peta. Ini peta bidang yang sudah saya satukan. Kemudian berikutnya ada juga peta bidang yang memang saya buat per bidang. Cara memasukkan data atribut peta bidang yang pertama akan kita lakukan secara manual. Misalnya di sini untuk peta bidang nomor 26, kita klik kanan di layar bidang 26. Kemudian kita pilih Open Attribute Table. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian untuk menambahkan kolom di sini untuk data atribut, kita pilih di pojok kiri atas ada simbol segitiga, lalu kita pilih Add Field. Di sini untuk nama misalnya kita isikan pemilik, kemudian tipenya teks, lalu kita pilih OK. Nah, untuk kolom berikutnya caranya sama, kita pilih simbol segitiga di pojok kiri atas, kemudian kita pilih Add Field, lalu di sini misalnya kita isikan nomor bidang, kemudian tipenya kita pilih di sini teks, lalu kita pilih OK. Nah, selanjutnya untuk kolom-kolom yang lain juga sama seperti itu teman-teman caranya. Nah, kemudian untuk mengisikan data atribut, kita klik kanan di layar bidang 26, kemudian kita pilih Edit Feature, kemudian kita pilih Start Editing. Kita klik di kolom pemilik, misalnya di sini kita beri nama misalnya AA. Lalu kemudian di sini untuk nomor bidang kita samakan dengan bidang yang kita buat gambar, misalnya di sini nomor 26 karena ini nomor yang sudah terdaftar ya. Kemudian enter. Lalu kita pilih editor di toolbar. Kemudian kita pilih Save Edit. Kita pilih kembali editor, kemudian Stop Editing. Nah, untuk kolom-kolom yang lainnya juga sama seperti itu teman-teman ya. Secara manual kita isikan satu persatu atau kita isikan per bidang. Nah, kemudian untuk memunculkan label dari data atribut ini, kita tutup terlebih dahulu, kemudian kita klik kanan di layar bidang 26, kita pilih Properties. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita pilih label, kita centang di kotak pojok kiri atas, kemudian di sini untuk label field kita pilih misalnya di sini nomor bidang. Lalu di sini untuk ukuran teks, misalnya di sini kita gunakan nomor 16 ya. Kita gunakan 16 ukurannya. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini untuk bidang nomor 26 sudah muncul untuk data atribut. Nah, kemudian cara memasukkan data atribut peta bidang yang kedua akan kita lakukan melalui data Excel. Kita buka dulu untuk peta bidang desa 1. Nah, ini peta bidang yang sudah saya satukan. Nah, selanjutnya kita cek untuk
data Excel. Nah, di sini data Excel yang sudah saya buat ya. Nah, jadi data Excel ini berisi keterangan mengenai bidang kepemilikan tanah, dari mulai nama pemilik, alamat, kemudian nomor bidang, penggunaan, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada feed. Feed ini kita gunakan sebagai pengikat. Seperti di sini misalnya kita klik kanan di peta bidang di sini, kemudian open attribute table. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Kemudian di sini juga ada feed. Nah, ini yang akan kita gunakan sebagai pengikat. Kita kembali ke Excel. Nah, data Excel ini tersimpan di sheet 1, kemudian nama filenya di sini atribut bidang. Kita tutup untuk data Excel. Nah, selanjutnya cara memasukkan data atribut peta bidang melalui format Excel. Kita klik kanan di sini di layar peta bidang desa 1. Kemudian kita pilih join and relate. Lalu kita pilih join. Kemudian di sini untuk kolom 1 kita pilih misalnya di sini feed, FID. Kemudian untuk kolom 2 di sini kita browse untuk data Excel. Nah, di sini ada file atribut bidang. Lalu tadi tersimpan di sheet 1. Kemudian kita pilih add. Nah, kemudian berikutnya kita pilih validate join. Kita close, kemudian kita pilih OK. Kita akan buka untuk atribut table. Kita klik kanan di peta bidang desa 1. Kemudian kita pilih open attribute table. Nah, di sini untuk tampilannya sudah berubah, sudah bertambah ya. Data Excel tadi sudah masuk ke atribut table ini. Oh iya, ada yang terlupa teman-teman ya. Di sini untuk kolom FID atau feed, shape, dan juga ID ini akan muncul atau terisi langsung otomatis ketika kita selesai mendigit atau menggambar suatu bidang. Nah, di sini misalnya ketika kita menggambar bidang nomor 26 yang pertama kali, maka nomor bidang 26 ini akan secara otomatis tersimpan di atas. Nah, kemudian berikutnya ketika kita berlanjut ke bidang nomor 28 misalnya di sini, maka urutan berikutnya ini juga akan menjadi nomor bidang 28. Nah, begitu juga di Excel. Nah, urutan untuk FID di Excel ini juga harus sesuai dengan gambar yang kita buat. Jadi ketika kita menggambar di ArcGIS ini untuk bidang nomor 26 untuk yang pertama, maka kita pun harus menempatkan nomor bidang 26 ini di awal. Nah, kemudian untuk bidang-bidang selanjutnya harus mengikuti ke bawah. Atau sebaliknya, ketika teman-teman di sini sudah membuat daftar seperti ini ya, data kepemilikan lahan, maka untuk menggambar atau mendigit bidang tersebut ini harus mengikuti data yang sudah dipersiapkan seperti ini. Nah, tujuannya supaya ketika data Excel ini di join ke ArcGIS atau ke atribut table, ini tidak ada data yang tertukar, baik itu nama pemilik, alamat, ataupun nomor bidang. Nah, selanjutnya kita tinggal memunculkan atau menampilkan data atribut yang kita butuhkan untuk tampilan di peta bidang. Kita klik kanan di layar peta bidang desa 1, kemudian kita pilih properties. Nah, selanjutnya kita pilih table, kemudian jangan lupa di sini di kotak pojok kiri atas kita centang. Kemudian di sini untuk label field, misalnya di sini kita samakan dengan yang tadi ya, nomor bidang. Kemudian di sini untuk ukuran kita pilih 14, lalu kita pilih OK.
Nah, maka nomor bidang tiap persil di sini sudah muncul ya. Nah, demikian teman-teman untuk tutorial kali ini, cara memasukkan data atribut peta bidang. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, ataupun komentarnya ya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini. Salam survei.